Ya, halo teman-teman. Jadi, aku Irfan Zaira sebagai asisten tugas besar irigasi. Sekarang di sini aku mau tutor buat menghitung dimensi saluran pembawa dari jaringan irigasi yang udah kalian bikin. Nah, jadi eh, sebenarnya untuk layout perhitungannya bisa diikutin aja ya untuk kolom-kolomnya. Nah, jadi yang pertama itu kan ada jenis salurannya sama nama salurannya. Ini tuh dari mana? Ini tuh datanya itu dari skema yang udah kalian bikin. Kalau misalkan contoh skema garis. Nah, ini skema jaringan irigasi tubus yang aku tahun kemarin. Ini kan udah ada untuk salurannya tuh udah ada debitnya sama panjang salurannya berapa. Ini untuk saluran primer. Nah, untuk nama salurannya juga dikasih keterangan biar gampang dan luas layanan dari salurannya itu berapa. Sebelumnya kan harusnya udah kalian hitung. Terus untuk DR-nya sendiri ini tuh dari DR eh, alternatif dan luas layan yang udah kalian hitung. DR maksimumnya berapa? Ini. Terus untuk efisiensinya, efisiensi saluran itu harusnya udah belajar juga ya di kelas. Jadi untuk saluran primer itu dia di angka 0,65, tersier di angka 0,8, dan sekunder di angka 0,72. Nah, ini biar gampang dibikin rumus if aja. Misalkan kalau misalkan dia primer, dia 0,65. Kalau misalkan dia sekunder, dia 0,72. Dan kalau misalkan dia tersier, berarti dia 0,8. Biar gampang bisa langsung di drag. Terus untuk pemberingan saluran, nah, kalian itu hitung dulu jarak terpanjang jaringan irigasi kalian. Nah, jarak terpanjang ini gimana cara ngitungnya? Jadi, misalkan, masih annotate. Nah, misalkan kalian punya sungai nih, misalkan ini bangunan bendung kalian, ini salah sih harusnya di yang urus apa ini ilustrasi doang. Terus ini saluran primer kalian. Terus ini ada saluran sekunder satu, ini saluran sekunder dua, ini saluran sekunder tiga. Nah, sama kalian dihitung jarak terpanjang apakah jarak yang ini, atau dari sini ke sini, atau dari sini ke sini. Lihat jarak terpanjangnya yang mana, kalian input lah jarak terpanjangnya berapa. Kayak gitu. Nah, terus untuk elevasi tertingginya itu, ini tuh elevasi titik bendung kalian. Karena itu pasti harusnya elevasi tertinggi, nggak mungkin elevasi yang bukan tertinggi. Terus untuk elevasi terendahnya itu adalah elevasi petak kalian yang paling rendah. Kayak gitu. Nah, jadi untuk rumus kemiringannya sendiri itu adalah elevasi tertinggi dikurangi elevasi terendah dibagi dengan jarak terpanjang. Nah, untuk kemiringannya ini sama semua, jadi kalian kunci dan tinggal kalian drag kayak gitu. Nah, terus untuk rumus debitnya ini kayak gini. Itu adalah DR dikali dengan 0,65 dikali dengan luas layanannya dibagi dengan efisiensi. Terus kalian konversi si ini kan eh, debit yang tadi itu dalam satuan liter per detik, kalian konversi menjadi meter kubik per detik itu tinggal dibagi 1000. Gitu. Terus untuk panjang salurannya ini tuh sebenarnya bisa kalian tulis manual atau kalian langsung link ke skema yang sebelumnya udah kalian bikin. Kan di skema sendiri tuh udah ada panjang salurannya ya. Itu bisa kalian ngelink misalkan ini tuh RC1, tinggal ngelink aja sih kalau mau bisa, atau nulis ulang juga sebelum sih kalian enaknya gimana. Nah, yang ini sama aja sih sebenarnya. Tetap harus satu-satu gitu masukinnya, nggak bisa langsung kalian drag. Nah, terus untuk M sendiri ini tuh adalah kemiringan saluran. Nah,
Jadi kan saluran irigasi ini kan open channel ya. Nah, di Indonesia sendiri itu biasanya untuk open channel itu digunakan saluran tipe trapesium. Kenapa tipe trapesium itu? Alasannya karena untuk operasi dan maintenance-nya itu lebih mudah. Karena kita itu masih di negara yang berkembang. Kayak gitu. Seingat aku itu dijelasin sama Pak Faisal. Nanti kalian bakal ketemu sama Pak Faisal. Sama Pak Faisal. Nah, untuk M-nya sendiri itu adalah ininya ya. Jadi, eh, ada penjelasannya nggak di sini? Nah, kemiringan talut. Untuk vertikalnya satu dan M-nya itu horizontalnya ini horizontal, ini vertikal. Nah, untuk si kemiringan talut sendiri, ini tuh sebenarnya udah ada tabelnya. Tabelnya ini dapat dari mana? Ini tuh ada di KP irigasi satu kalau nggak salah yang jaringan irigasi apa ya saluran aku lupa. Cuman ada di situ. Ini kalian kopas aja juga nggak apa-apa sih sebenarnya soalnya ini nggak ngeling kemana-mana. Ini cuma ditulis doang. Nah, ini tuh untuk menentukan kemiringan talutnya berapa, itu ditentukan dari debit yang kalian hitung. Ini tuh range ya, jadi misalkan ini debit dari 0 sampai 0,15, maka kemiringan talutnya 1. Terus untuk debit 1,5 meter kubik per detik sampai 3 meter kubik per detik, dia kemiringan talutnya 1,5. Kalau misalkan dilihat di sini kan sebenarnya kemiringan talutnya cuma dari 1 atau buat sampai 1 atau 1,5. Jadi kalian bisa bikin persamaannya itu ini ya berarti. Kayak gini. Nih, ini kan debit. Debit udah dalam satuan meter kubik per detik. Kalau misalkan dia, di sini lihat nih, batasnya itu kan untuk antara 1 sama 1,5 itu ada di debit 1,5 meter kubik per detik kan. Maka rumusnya kalau misalkan dia lebih besar dari 1,5, maka dia itu kemiringan talutnya 1,5. Kalau misalkan dia kurang atau else-nya berarti dia satu kan. Atau bisa aja kalian rumusnya debitnya kurang dari 1,5 maka dia akan satu. Kalau misalkan else-nya atau if the value false maka dia 1,5 kayak gitu. Nah, untuk rumus yang kemiringan talut ini bisa kalian drag. Terus ini tuh N. N itu apa? N itu adalah ini ya, kan kalau misalkan di sini tuh rumusnya B sama dengan N kali H. Maka tinggal kalian ubah aja persamaannya N jadi sama dengan B per H kan. Nah, untuk N sendiri itu pun ada tabelnya. Nah, kalau misalkan untuk nilai N ini agak beda sama kemiringan talut, nggak bisa satu kali drag. Jadi, dia tuh ada di angka 11 dan ini tuh angka N-nya itu range, jadi 1 sampai 1,2. Jadi, kalau misalkan si debitnya itu nggak pas di 0,3 atau 0,5, misalkan 0,35 atau 0,4 atau 0,45, kalian perlu forecast. Nah, forecastnya kayak gimana? Dilihat dari nilai debit kalian berapa. Jadi ini tuh nggak bisa langsung di drag ya. Misalkan ini debitnya di angka 1,8. Kalian lihat nih debit di sini 1,8 kan berarti di antara 1,5 dan 1,3. Berarti ini tuh lihat formulanya ya. Berarti ini untuk poin yang pertama itu dia nilai X-nya. X-nya itu berarti nilai debitnya. Terus untuk yang kedua itu adalah nouns Y-nya. Nah, untuk nouns Y-nya itu adalah si nilai N-nya, tapi eh, di blok dua nilai ini, karena kan kalian mau forecast. Terus untuk yang poin ketiga itu adalah noun S-nya, X-nya. Itu adalah nilai debit di tabel ini. Kayak gitu. Ini untuk yang debitnya 1,8. Ini tuh kalau aku caranya, dia ini dikunci ya. Dikunci untuk bagian poin kedua dan poin ketiga. Nah, kalian lihat lagi apakah ada debit yang di antara 1,5 sama 1,6. Eh, sorry, 1,5 sama 3. Kan ada beberapa ya, jadi ini tuh tinggal di copy aja sama kalian terus dilihat nih kira-kira yang mana. Ini kan nggak masuk, ini 1,6 masuk. Nah, di sini kalian tinggal paste kayak gitu. Terus lihat lagi ini 1,5 berarti ini tinggal paste juga. Kayak gitu, itu untuk nilai yang di antara 1,5 sampai 3. Nah, kalau misalkan
Ini ada beda lagi untuk di nilai debit 0,1. Nah, dia itu nilainya kan kalau 0,1 tinggal kalian masukin aja karena ini cuma satu nilai. Kalian masukin angka satu, ini angka satu, terus yang forecast lagi mana ya? Misalnya ini 0,9. Mana sih debitnya? Ya bener kan? 0,9. Nah, kalau 0,9 berarti kan dia di antara 0,75 sama satu. Nah, kalian tinggal forecast aja dengan koin X-nya yang ini, Y-nya yang ini, kebalik Y-nya yang ini, X-nya yang ini. Jadi ini emang agak ngulit tapi ini cepet sih ngerjainnya. Asal kalian jangan ceroboh aja harus teliti gitu. Nah, terus untuk K-nya juga dia, nah dia ini nggak usah forecast, cuman dia bisa pakai rumus if. Nilai koefisien Striklernya itu ada di angka 35, 40, dan 42,5. Nah, bisa pakai rumus kayak gini. Kalau misalkan yang aku sendiri sih sebenarnya ini kan debit 42 untuk nilai koefisien 42,5 itu cuman ada di debit 5 sampai 6 doang kan. Sementara debit yang aku punya itu paling gede itu bahkan nggak nyampe 2. Jadi aku masukinnya cuman pasti kalau nggak 35 40. Rumusnya itu berarti tinggal kayak gini aja kan pembatas antara 35 dan 40 itu di debit satu kan. Berarti kalau misalkan dia lebih dari satu maka nilainya bakal 40. Terus kalau misalkan salah atau kurang dari satu maka nilainya 35 kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian ada yang nilainya debitnya 5 sampai 6, kalian kalau mau pakai if boleh tinggal tambahin di belakangnya apa ya berarti if lebih dari satu. Oh, berarti misalkan if kurang dari satu, ini kurang dari satu, maka nilainya berapa? 35. Kalau salah, dia nilainya 42,5. Harusnya sih kayak gini benar. Dah, kayak gini. Harusnya bener ya? Ya, benar kayak gitu. Bisa kayak gitu. Terus lanjut untuk nilai B-nya. Nah, ini kan nilai B-nya sebenarnya angka ya. Jadi nanti tuh kalian tuh bakal pakai goalseek. Jadi untuk nilai B-nya kalian isi random aja dulu. Misalkan angka satu semua. Di drag gitu. Drag ke satu dulu. Pemisalan dulu. Nah, untuk nilai H-nya kan dia ada di persamaan ini ya. B sama dengan N kali H. Berarti H itu bakalan sama dengan B dibagi dengan N. Maka dia rumusnya juga kayak gini. B dibagi dengan N. Ini bisa kalian track. Nah, terus untuk nilai A, karena penampang yang kita pakai adalah penampang trapesium, nah ini rumusnya, kalian pasti udah kenyang banget sih dikasih rumus ini ya. Bisa dilihat sendiri untuk B-nya itu adalah lebar dasar saluran, M-nya itu adalah kemiringan talur yang tadi, H-nya itu adalah kedalaman dari airnya, dikali dengan H juga. Kalian tinggal input rumusnya aja ya, gampang lah itu mah. Terus ini kalian drag. Terus untuk nilai P, P itu adalah apa sih P itu? Jadi oh keliling, keliling basah. Keliling basah. Nah, untuk trapesium sendiri rumusnya ini. Kalian tinggal input manual. Bukan manual, maksudnya kalian tinggal masukin aja rumusnya ya. Gampang. Kalian bisa drag juga. Nah, untuk nilai R, dia itu tinggal A dibagi P. R itu jari-jari hidraulis. Tinggal kalian drag juga. Terus untuk nilai V, nah ini ada rumusnya. Ini V kecepatan Strickler ya. Dia itu koefisien Strickler dikali dengan jari-jari hidraulis pangkat 2 per 3 dikalikan dengan ini tuh itu kemiringan saluran yang tadi dihitung. Nah, yang ini pangkat setengah. Ini udah ada R-nya, udah ada K-nya, udah ada kemiringan salurannya. Nah, kalian input, kalian drag. Nah, terus ini ada Q.
Ki aksen. Ini kan ini ki berdebit kebutuhan saluran kalian. Saluran kalian tuh perlu nampung debit seberapa banyak, yaitu sebanyak ini. Nah, ini tuh debit berdasarkan apa namanya? Dimensi saluran. Dimensi saluran yang kalian rencanakan. Nah, jadi ini kan kalian lagi ngerencanain salurannya nih. Ini tuh kalau Ki itu berarti langsung P kali A aja. P-nya udah ada, A-nya juga udah ada. Tinggal di drag. Nah, disinilah kalian tinggal nyesuaiin apakah Ki saluran Ki sesuai dimensi salurannya udah cukup untuk menampung debit kebutuhan irigasinya, debit yang melewati saluran kalian. Nah, biar sama kan berarti kalau misalkan sama Ki dibagi Ki harus sama dengan satu dong. Nah, di sini kalian pakai goal seek. Yang tadi yang dirubahnya adalah parameter B-nya. Gimana caranya? Kalian ke data, what if analyze, terus goal seek. Nah, set cell ini, nih set cellnya yang ini, key per key, aksen, to value satu, changing cellnya yang B, lebar dasar saluran yang ini. Oke. Nah, udah deh ketemu. Ini emang agak nguli sih sebenarnya. Nggak nguli juga sih sebenarnya ini cepet guys. Ini cepet kalian. Nggak nguli ini, nggak nguli ini cepet. Semangat semangat. Nah, terus inilah dimensi yang bakal kalian pakai. Jadi dimensi yang kalian pakai itu sebenarnya hasilnya itu sama dengan ini, cuman kalian bulatkan ke atas. Untuk satu angka di belakang komanya. Karena kan kalau misalkan underestimate itu berarti saluran irigasinya bakalan nggak cukup. Tapi kalau overestimate sedikit aja cuman karena dibulatkan itu nggak apa-apa. Mungkin kalau misalkan dia airnya lebih banyak juga nggak apa-apa kan karena nanti bakal ada saluran pembuang. Nah untuk dibulatkannya gini caranya tinggal run up ke atas. Yang ini satu-satu berarti satu angka di belakang koma. Nah kayak gitu untuk H-nya juga sama dia nge-refer ke H. Ini F itu adalah ini tuh aku lupa F itu adalah friksi kalau nggak salah. Iya, 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 iya. Oke, lah, maaf ya. Salah ternyata bukan friksi ya, sorry keliru. F ini adalah freeboard. Nah, kalau misalkan di gambar ini tuh ini W ini nih. Nah, untuk rumus W sendiri itu kita pakainya di 0,676 kali dengan H pangkat 0,5. Ini untuk freeboard tuh ya inilah jadi istilahnya apa ya kayak tinggi jagaan tinggi ya tinggi jagaan saluran biar dia nggak meluap. Nah untuk rumus F-nya ini F bukan F biasanya emang W sih ini aku lupa kenapa rumusnya F. Ini kalian tinggal drag terus untuk D-nya berarti D-nya itu berarti tinggi saluran fullnya gitu bukan cuman tinggi airnya aja tapi salurannya dia tinggal H dikali ditambah dengan freeboardnya tinggi jagaannya. Nah, ini adalah A aksennya. Ini aksennya enggak ini round up ya kan karena ininya berubah-berubah juga. Jadi kalian pakai rumus A yang biasa dengan parameternya udah pakai yang B aksen dan H aksen. Terus untuk V-nya dia tinggal Q dibagikan dengan A. Nah, ini dapatlah I-nya. I itu apa? I adalah kemiringannya. I itu rumusnya didapat dari ya sih dari ini. Dari rumus ini dijadiin I sama dengan kan kalau misalkan ini berarti I sama dengan V dibagi dengan K dibagi dengan R pangkat 2 per 3
Membesar pangkat 2. Nih, nih, lihat apa sih? AB ini apa? V, N itu K, R itu yang ungu, ya kan? V kuadrat dibagi dengan K kuadrat dikali dengan R pangkat 4/3. Benar. Oke deh, segitu aja dari saluran pembawah. Kalau misalnya ada yang mau tanyain, tanyain ya. Segera ditanyakan. Terima kasih.